akan kita pelajari yaitu KD 3.2, bagaimana kita dapat menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Dan kita juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran tersebut. Nah, pada pembelajaran kali ini kita ingin melihat dulu bagaimana kita dapat atau siswa dapat mampu membaca dan menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi, histogram maupun poligon frekuensi. Nah, oke, lanjut. Kita akan mempelajari. Kita lihat dulu pengertian dari statistika. Nah, sebenarnya waktu SD, SMP kalian sudah belajar tentang statistika. Sudah mengenal apa itu yang dimaksud dengan statistika dan statistik, dan juga beberapa hal yang dipelajari di dalamnya. Nah, di sini cuma akan diingatkan kembali pengertian dari statistika itu sendiri. Selebihnya kita akan masuk di bagaimana kita membaca dan menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan juga histogram dan poligon. Oke, kita lihat dulu pengertian dari statistika itu sendiri. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri, melihat cabang ilmu dari matematika yang mempelajari. Yang pertama, mengumpulkan dan menyusun data, mengolah, menganalisis data, serta menyajikan data dalam bentuk kurva ataupun diagram. Yang kedua, menarik kesimpulan, menafsirkan parameter, dan menguji hipotesa dugaan yang didasarkan pada hasil pengolahan data. Nah, pada dua hal ini yang kita pelajari sekarang adalah yang bagian pertama, bagaimana kita mengumpulkan, menyusun data, mengolah, menganalisis data, serta kita dapat menyajikan data-data tersebut dalam bentuk kurva ataupun diagram. Nah, itu sudah dipelajari waktu SD, SMP, bahkan sebentar di SMA kita juga mempelajari hal tersebut. Nah, kalau yang kedua ini, biasanya kalau kita sudah lanjut di perguruan tinggi, kita ingin menguji kebenaran dari data yang kita kita susun, kita penelitian, kita uji apakah tingkat kebenaran hipotesa itu mendekati valid atau tidak valid. Oke, selanjutnya, nah, di sini dikatakan statistik itu adalah ringkasan data berupa sebuah nilai. Nah, intinya kalian mengingat kembali, memahami kembali apa itu pengertian statistika dan juga statistik. Oke, next kita lihat yang kita mau pelajari pada pembelajaran di KD 3.2 ini, bagaimana kita bisa membaca dan menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Oke, yang pertama, bagaimana kita bisa membaca dan menyajikan data berkelompok dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Oke, data berkelompok kan pasti kalian sudah tahu, data yang ditulis dalam bentuk suatu interval dan biasanya digunakan dalam jumlah yang banyak atau kalau data kelompok ya. Nah, unsur-unsur yang harus kita perhatikan pada saat kita mau menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, yang pertama ada kelas interval, ya kalian bisa lihat. Nah, contohnya ini. Oke. Selanjutnya ada unsur yang kedua, batas bawah. Definisinya, contoh-contohnya kalian bisa lihat. Yang ketiga ada batas atas. Oke, untuk membedakan batas atas dan batas bawah, di sini sudah dibilang nilai data yang terletak. Kalau batas bawah, ingat di sebelah kiri, berarti kalau bilang sebelah kiri ya, kalau bilang sebelah kiri berarti yang ini ya, sebelah kiri data pada kelas interval pertama. Makanya di sini 0 jawabannya. Nah, begitu pula di kelas interval yang kedua 5. Nah, untuk batas atas gantian, kalau tadi di sini kiri, nah di sini dia kanan. Sehingga jawabannya kalau sebelah kanan adalah 4 ya. Jadi kalian ingat saja batas atasnya data yang di sebelah kanan, batas bawah data yang di sebelah kiri. Oke, next. Unsur keempat ada tepi bawah kelas. Nah, jadi kalau tepi bawah kelas ini batas bawah kita kurangi 0,5.
penelitian data 0,5. Jadi 0 ini dikurangi 0,5 hasilnya adalah min 0,5. Batas bawahnya 5, kelas interval kedua dikurangi 0,5 hasilnya adalah 4,5 dan seterusnya. Oke, next unsur yang kelima ada tepi atas kelas. Nah, kalau tadi tepi bawah kelas dikurangi 0,5, kalau tepi atas kebalikan ditambah 0,5. Oke, batas atasnya adalah 4 ditambah dengan 0,5 hasilnya adalah 4,5 dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada unsur yang keenam, titik tengah, dirumuskan seperti ini. Kalian lihat, jadi pengertiannya adalah dijumlahkan. Jadi titik tengah itu bisa pakai batas bawah tambah batas atas, atau tepi bawah tambah tepi atas dibagi 2, atau dikali setengah. Seperti ini ya contoh-contohnya. Oke, kemudian unsur yang ketujuh ada banyak kelas, dirumuskan seperti ini. Nanti kita lihat pada contoh soal. Yang terakhir unsur yang ke-8 ada panjang kelas. Nah, panjang kelas kita boleh gunakan ini, rumus ini. Nah, rumus ini ya. Oke, boleh gunakan rumus ini. Tapi biasanya kalau dalam soal atau contoh soal paling sering menggunakan P sama dengan R per K. P sendiri itu adalah rentang atau jangkauan yang rumusnya adalah data terbesar dikurang data terkecil. Oke. Ya. Oke. Kalau sudah, selanjutnya kita akan lihat next. Kita akan lihat selanjutnya. Ya, ini ada 3 jenis. Ada 3 jenis tabel distribusi frekuensi. Nah, ini untuk dikenalkan ke kalian saja. Untuk bentuknya seperti apa? Kalau yang pertama, tabel distribusi frekuensi biasa. Nah, contohnya seperti tabel ini. Nah, yang kedua, tabel distribusi frekuensi relatif. Nah, dia dirumuskan menggunakan ini. Menggunakan rumus ini. Ini ya. Menggunakan rumus ini. Ya. Nah, biasanya pada saat sudah selesai dihitung, itu hasilnya bisa dalam bentuk desimal atau persen. Itu untuk tabel distribusi frekuensi ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif ada 2. Yang pertama, distribusi kumulatif kurang dari, dan distribusi kumulatif lebih dari. Nah, kalian bisa lihat sini definisinya, perbedaan antara yang lebih dari dan kurang dari. Oke, next. Nah, berikutnya kita mau membaca dan menyajikan data berkelompok dalam bentuk histogram dan poligon. Kalau yang pertama tadi dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, nah ini kita mau membaca dan menyajikannya dalam bentuk histogram dan juga poligon frekuensi. Nah, tadi di awal sudah disampaikan histogram itu juga merupakan diagram, juga poligon, tetapi dia lebih spesifik. Nah, kalian bisa lihat definisinya di sini, histogram dan poligon frekuensi itu sendiri. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, jadi yang kalau seperti garis ini adalah poligon frekuensi, sementara yang batang-batang ini yang berimpit ini adalah histogram. Nah, untuk lebih memahami, kita akan lihat contoh soal dan pembahasan. Oke, di sini ada sebuah data berat badan siswa 40 siswa ya. Berat badan berarti kan dalam kilogram. Datanya sebagai berikut, kalian bisa lihat. Nah, disuruh buatlah tabel distribusi histogram dan poligon frekuensinya. Oke, kita lihat pembahasan. Nah, di sini yang pertama kita harus menentukan dulu jangkauan. Nah, jangkauan atau rentang itu kita cari dulu data, banyaknya data tadi 40 karena 40 siswa ya. Kemudian data terkecilnya 40, setelah kita lihat data terbesar yang paling besar sini 67. Data terbesarnya 67 ya. Jadinya kita tambahi data terkecil 40. Kemudian data terbesarnya adalah 67.
Oke. Nah, jangkauan atau rentang itu sendiri data terbesar lebih kurang data terkecil. Hasilnya 27. Nah, langkah selanjutnya kita mencari banyak kelas. Ingat tadi rumusnya 1 ditambah 3,3 log n. N tadi banyak kelas 40. Nah, kita cari log n. Di sini sudah ditampilkan 1,60 sekian. Kita bulatkan menjadi 1,6. Dibulatkan 2 tempat desimal ya. Nah, setelah dihitung hasilnya adalah 6,28. Kita bulatkan menjadi 6. Nah, next, langkah selanjutnya kita menentukan panjang kelas. Nah, tadi sudah lihat rumusannya, kita pakai ini aja, P sama dengan rentang dibagi banyak kelas. Jadi hasilnya 4,5 dibulatkan menjadi 5. Oke. Selanjutnya kita menentukan interval kelas. Nah, interval kelas ini sebenarnya kita cukup menentukan satu saja ya. Menentukan ini satu saja sebenarnya, yang kelas interval pertama sudah cukup. Jadi setelah dapat ini kita lihat panjang kelas tadi kan 5 ini ya, panjang kelasnya 5. Nah, untuk cari kelas interval selanjutnya sebenarnya ini 40 tinggal ditambah 5 saja. Tanggal 5 kita tinggal tambah 5 saja. Ini juga 44, kita tinggal tambah 5. Tinggal tanggal 5 saja ya. Jadi interval keduanya nanti jadi ini 45 karena 40 tambah 5 45, 44 tambah 5 49. Nah, untuk kelas interval kedua, ketiga, keempat sampai ke-6. Jadi dia sampai 6 karena tadi banyak kelas ada 6. Banyak kelas ada 6 ya. Jadi semuanya setelah ini ditambah-tambah 5, maka inilah kelas intervalnya semua. Oke. Selanjutnya nah, kita mau buat tabel distribusi frekuensi. Jadi ini kita buat tabel dulu. Kita kasih nama berat badan dalam kilogram karena tadi judulnya berat badan siswa. Terus ini hanya untuk menghitung ada berapa banyak kelas interval dari 40. Kelas interval pertama ini 40 sampai 44 itu ada berapa sih? Setelah dihitung hasilnya ada ini. Ada 11. Nah, kalian bisa hitung. Tadi ya. Coba kita lihat dulu. Di data awal tadi berapa? Oke, 40 sampai 44 kita hitung. Nah, ini kita bisa hitung 1. Berapa lagi? Sampai 44 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa lagi? 8, 9, 10, dan ini lagi 11. Oke. Makanya di jawabannya tadi adalah 11. Oke, paham ya sampai di situ ya? 11. Ini ya tadi 11 yang ini ya. Tadi ditunjukkan yang ini 11. Nah, next yang berikutnya juga sama, kita hitung ternyata hasilnya adalah ini semua. Nah, terus frekuensinya kita hitung, jumlahkan semua ini berapa. Dapatnya adalah 40. Nah, tadi ingat di soal awal dikatakan 40 orang siswa. Nah, ternyata benar kan ada 40. Jadi jumlahnya harus sesuai dengan di soal. Nah, setelah sudah kita buat ini, jadi ini disajikan dalam bentuk tabel distribusi. Tabel distribusi ini sudah selesai, dan yang ini kita buat histogram dan poligon. Nah, caranya sama seperti waktu kalian pelajari di SD, kita bikin rentang frekuensinya di sini, kemudian 40 dan seterusnya. Jadi seperti ini. Oke. Demikian pembelajaran kita pada KD indikator yang pertama ini, bagaimana kita dapat membaca, menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, dan juga histogram dan poligon. Semoga kalian semua bisa memahami, dan kita akan ketemu di pembelajaran indikator selanjutnya tentang ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data. Oke, terima kasih untuk menyimak penjelasan kali ini, dan kita akan ketemu